Afan Kurniawan, pemuda 21 tahun yang sehari-hari jadi driver ojol, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejombongan, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus 2025 malam. Afan adalah tulang punggung keluarga yang diandalkan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidup di kontrakan kecil berukuran 3x11 meter, tempat mereka tinggal bersama 7 orang lainnya. Pemilik kontrakan, Muri, mengenang Afan sebagai sosok yang rajin. Sehari-harinya selalu berangkat sejak pagi buta, siang istirahat, lalu sore narik lagi. Sebelum jadi ojol, Afan sempat bekerja sebagai satpam demi membantu ekonomi keluarga. Kematian Afan ini memicu reaksi keras warga. Koalisi Ojol Nasional mendesak agar kasus ini diusut tuntas secara transparan. Saat ini, 7 anggota polisi yang berada dalam rantis ditangkap dan menjalani pemeriksaan propam. Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya menyampaikan duka cita sekaligus permintaan maaf. Sementara Kompolnas meminta Polri untuk segera ambil tindakan dan usut kasus secara transparan. Selamat jalan, Afan. Dari perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh, tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga ya. Ini di sini tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu masukan. Saya ini maaf nih, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal sampai berbicara terus kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari nyari, diam. Saya pulang dari ojol. Ya, saya pulang dari saya melihat teman saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini cuma minta keadilan. Berapa? Sama saya. Untuk apa itu? Ya, nggak pakai pengeras suara itu. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili komandan satuan pimpinan kami. Project Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Nah teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi-informasi lebih lanjut. Nah, dalam video tersebut di mana seorang Afan Kurniawan telah meninggal kemarin pada tanggal
28 Agustus 2025, di mana di aksi pendemo sehingga polisi menabraknya dan diakhiri dengan meninggal dunia. Nah, seorang pengemudi ojek online, Anvan Kurniawan, meninggalkan dunia setelah terlintas kendaraan taktir atau rantis milik Brigade Mobil Brimob di kawasan Penjombongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 2025, tepat malam hari. Peristiwa itu terjadi ketika aksi demonstrasi berlangsung sekitar gedung DPR atau MPR. Insiden terjadi sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Rekaman video yang beredar menunjukkan Afan terjatuh di tengah jalan sebelum ditabrak rantis yang melaju di arah belakang. Setelah menabrak, mobil bukannya berhenti, melainkan terus melaju dan menindas korban. Setelah itu, keterangan oleh si ojek online nasional menyebut Afan sedang menyeberang jalan sebelum terpeleset dan jatuh tepat di jalur kendaraan taktis Brimob. Satu pengemudi ojol lain juga sempat bertabrak dalam insiden yang sama, tetapi berhasil selamat dan segera dilarikan ke RS Pelni untuk mendapatkan perawatan. Usai kejadian, rekam-rekam sesama pengemudi ojol melakukan pengejaran terhadap rantis yang terlibat ke arah markas Brimob ini. Situasi di sekitar lokasi sempat memanas. Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa yang marah di situ. Jenazah Afan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan akan dimakamkan hari ini pada 29 Agustus 2025 di TPU Karet Biva, Jakarta Pusat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Afan dikenal sebagai tulang punggung keluarganya dalam sehari-hari, bekerja sebagai mitra ojol untuk membantu perekonomian rumah tangga. Peristiwa ini menuai sorotan luas di media sosial dan memicu desakan agar kasusnya diusut tuntas. Beberapa organisasi transportasi daring meminta para polisi mengungkap kronologi lengkap, termaksud apakah rantis seharusnya melaju di jalur yang sama dengan pengendara sepil saat situasi unjuk rasa berlangsung di situ. Kendaraan polisi melintas pengemudi ojol hingga tewas dan istana minta maaf dan 7 polisi diperiksa karena sudah menabrak dan hingga tewas di situ. Muncul kemarahan dan keprihatinan yang meluas setelah kendaraan taktis milik Brimob melintas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi pada kemarin malam. Insiden ini terjadi setelah massa mengambil alih aksi protes buruh di gedung DPR, Istana Kepresidenan, dan para penjabat kepolisian hanya meminta maaf, sehingga membuat kemarahan bagi masyarakat karena ibaratnya nyawa ganti nyawa, masa iya cuman kata maaf saja. Insiden ini menimbulkan kemarahan publik dan muncul tuntutan di media sosial agar pucuk pimpinan kepolisian bertanggung jawab, dan muncul pula seruan supaya kasus ini diselidiki hingga tuntas, dan mulai ada ajakan untuk menggelar unjuk rasa memprotes tindakan berlebihan aparat politik. Di sisi lain, sejumlah media kemudian memberitakan latar belakang korban yang bernama Afan Kurniawan ini yang berumur 21 tahun. Disebut bahwa Afan adalah tulang punggung keluarganya dan bersama 7 anggota keluarganya dia tinggal di rumah kontrakan sekitar 3x11 meter di salah satu gang di Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu, jenazah Afan disemayamkan di reruntuhan rumah kosong di dekat kontrakan keluarganya. Afan tinggal di sebuah kontrakan 2 kamar di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membayar sewa 1,2 juta per bulan.
Satu kamar dipakai Afan dan abangnya, satu kamar lain untuk orang tuanya. Ibu Afan, Herlina, menangis di sisi jenazah anaknya saat politikus Anies Baswedan tiba untuk melayat. Herlina tiba-tiba menjerit histerik. Katanya di situ, "Anak saya sudah tidak ada, Pak," katanya berulang-ulang sambil menangis. Afan adalah anak yang baik dan pekerja keras, kata nenek Afan. Dia kerja dan bisa menyimpan uang sedikit demi sedikit. Dia terakhir kali bertemu Afan saat itu pria itu mengantarkan beras ke rumahnya di Tatipulo sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Jenazah Afan sudah disemayamkan di depan rumah kontrakannya dan rencananya di sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan dimakamkan di pemakaman Karet Bifak. Di tengah situasi seperti itulah Istana Kepresidenan langsung bereaksi. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf atas insiden tersebut. Katanya, "Kami mohon maaf atas kejadian apapun yang sudah pasti tidak bisa diinginkan," kata Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya di situ pada malam itu. Prasetyo mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk memastikan situasi kondusif. Ia menyayangkan terjadian tersebut. "Kami secara khusus meminta maaf kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan sebagaimana dengan penuh kehati-hatian," katanya. Dia juga meminta maaf aparat untuk menahan diri. Secara terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga dan adapun pelaku penabrak telah diserahkan kepada Divisi Propam, ujarnya dalam konferensi pers di rumah sakit pada waktu itu. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim mengucapkan turut berduka cita. Dia juga menyatakan akan melakukan penindakan dan proses seadil-adilnya. Bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai tentang aksi demo pada kemarin? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar.